Yang terhormat Ibu PP, yang terhormat Ibu Kepala, yang terhormat Bapak Pengawas, dan yang terhormat dan saya banggakan kepada rekan-rekan guru. Alhamdulillah dan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang bisa menyempatkan waktunya pada pagi hari ini dengan pendampingan individu kedua. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan tak lupa kepada kita selaku umatnya. Semoga kita diberikan syafaat darinya. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya mohon izin Ibu, Bapak. Di sini saya akan menyampaikan beberapa materi dalam pendampingan individu ini, yaitu diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah. Sebelum saya memulai diskusi, barangkali dari Ibu Kepala atau dari pengawas mau menyampaikan satu kata atau beberapa kata kepada rekan guru dan semua yang ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga dilimpah curahkan ke junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, sampai kepada kita selaku umat. Ibu Kepala Sekolah yang saya hormati, Ibu PP yang saya hormati, Bapak dan Ibu Guru yang saya hormati. Alhamdulillah hari ini mungkin acara pendampingan individu yang kedua ya Pak, yang akan membahas tentang visi dan prakarsa perubahan sekolah. Saya mohon dukungannya dari Ibu Kepala khususnya dan umumnya kepada Bapak Ibu Guru di SD Cikulus 2 ini agar Cikulus 1 ya, agar kegiatan selama pendidikan guru penggerak Pak Dede bisa berjalan dengan lancar, karena Pak Dede pasti membutuhkan dorongan, semangat dan dorongan kerjasama kolaborasi dengan Bapak dan Ibu Guru semua di sini, karena setiap kegiatan di guru penggerak ini butuh kolaborasi dengan pihak-pihak yang lain, khususnya pihak di sekolah di SD Cikulus 2 ini, agar bisa berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan Pak Dede bisa terus belajarnya semangat ya Pak Dede, belajar, karena ini pembelajaran guru penggerak ini membutuhkan konsentrasi dan pengorbanan Pak Dede terhadap waktu sebelum ada ikut guru penggerak itu luang lah waktunya. Sekarang masih pasti banyak kegiatan-kegiatan di guru penggerak ini. Mudah-mudahan Pak Dede lebih semangat, lebih termotivasi untuk berubah terhadap keterampilan Pak Dede lebih meningkat. Kemudian untuk acara ini Bapak Ibu mohon perhatiannya, karena ini bisa berhubungan dengan sekolah kita, karena misi dan visi ini merupakan hal yang penting, tidak hanya sekedar kalimat yang indah atau kalimat yang ingin dicapai, tetapi harus benar-benar hasil dari
analisis sekolah, kekuatan sekolah sehingga menjadi visi yang bisa dicapai oleh sekolah. Karena visi bukan hanya kata-kata yang bagus, tetapi visi itu harus bisa dilaksanakan, harus bisa dicapai oleh sekolah tersebut. Sehingga penyusunan visi harus melibatkan beberapa pihak, termasuk pihak komite juga. Harusnya kalau untuk menyusun visi itu harus dihadirkan, tetapi karena ini hanya untuk pendampingan, sehingga bisa hanya sekolah, pihak yang ada di sekolah saja. Mungkin hanya itu saja Bapak dan Ibu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mohon dukungannya untuk Pak Dede dalam mengikuti pendidikan guru penggerak. Mudah-mudahan sampai akhir, sampai mendapatkan sertifikat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pengawas yang telah memberikan dukungan, motivasi, serta bimbingannya kepada rekan-rekan guru sekalian. Dan acara yang selanjutnya yaitu akan ada beberapa yang akan disampaikan oleh Ibu PP atau pengajar praktik, diantaranya yaitu membuka, yang kedua menyampaikan susunan, dan yang ketiga memberikan penguatan. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih Pak Dede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Pengawas, yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru yang saya hormati, dan juga CGP Pak Dede yang saya banggakan. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat dan rahmat-Nya lah kita bisa berkumpul di kegiatan PI 2 dalam keadaan sehat. Salawat beserta salam kita limpah curahkan kepada Nabi kita, Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya dan keluarga sahabatnya, dan semoga kita di akhir yaumil akhir mendapatkan syafaat darinya. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu semua, terima kasih saya ucapkan kepada yang terhormat Kepala Sekolah, guru-guru dan CGP hebat saya yang telah menerima saya dengan sangat luar biasa dan dengan persiapan yang begitu seksama dan luar biasa. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga kebaikan Bapak dan Ibu akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun kegiatan PI 2 itu adalah visi dan prakarsa perubahan sekolah, di mana tujuannya kita akan mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Jadi Bapak dan Ibu semuanya nanti akan mendiskusikan tentang harapan-harapan dan impian-impian tentang siswa-siswanya dan sekolah yang akan diharapkan di masa yang akan datang. Di kegiatan ini itu terdiri dari beberapa kegiatan. Yang pertama, nanti Pak Dede akan mengeluarkan tentang puisi-puisi dari Soekarno. Kemudian setelah itu Bapak dan Ibu akan menanggapi puisi yang nanti akan Pak Dede keluarkan. Kemudian setelah itu nanti Pak Dede juga akan memberikan kalimat rumpang, artinya kalimat yang belum selesai. Kemudian Bapak dan Ibu nanti menyempurnakan kalimat rumpang tersebut. Nah setelah itu nanti Bapak dan Ibu difasilitasi oleh Pak Dede akan mendiskusikan kalimat rumpang ini, dan nanti akan diselaraskan dengan visi yang ada di sekolah. Kemudian juga nanti relevansi atau tidaknya nanti itu tergantung Bapak dan Ibu semua. Setelah itu nanti Pak Dede
kegiatan CGP ini kurang lebih udah 1 bulan. Itu apa saja sih yang dipelajari di CGP? Ternyata Pak Dede sampai saat ini itu sudah mempelajari 4 modul dari modul 1.1, modul 1.2, modul 1.3 dan 1 modul 1.4. Sekarang di modul 1.4. Nah, yang berhubungan dengan ini adalah di modul 1.2 ya Pak, 1.3. Jadi nanti Bapak dan Ibu itu merupakan implementasi dari modul 1.3. Nah, nanti insya Allah apa yang nanti akan Pak Dede sampaikan dan beserta Bapak dan Ibu guru, nanti itu merupakan gambaran ketika Bapak dan Ibu di sekolah ini akan membuat visi sekolah yang nanti misalnya visi sekolah yang sebelumnya itu harus disempurnakan misalnya. Ini salah satu cara untuk atau gambaran untuk membuat visi sekolah yang baru. Tetapi untuk kegiatan ini sebenarnya bukan merubah visi yang sekolah yang sudah ada. Kegiatan ini hanya bertujuan untuk mengaitkan kerelevansi antara visi kalimat rumpun dengan visi sekolah yang ada. Itu keterkaitannya ada atau tidak, atau selaras atau tidak. Kemudian kalau misalnya Pak Dede tadi di aksi nyata ya Pak ya, di aksi nyata di 1 modul 3 itu Pak Dede itu mempunyai visi dan prakarsa perubahan di CGP ini. Itu boleh kalau misalnya visinya itu mau ditambahkan ke visi sekolah yang sudah ada, itu boleh. Kalau misalnya berdasarkan diskusi Pak Dede kan tadi sudah mengetahui visinya. Setelah itu Bapak dan Ibu ternyata setuju untuk menambahkan visi sekolah, visi yang ada yang itu Pak Dede yang dirumuskan Pak Dede. Kemudian Bapak dan Ibu semua setuju, itu boleh ditambahkan. Itu tergantung hasil diskusi. Kemudian setelah itu nanti disimpulkan selaras atau tidaknya, atau bisa ditambah atau tidaknya, itu tergantung Bapak dan Ibu. Kemudian setelah itu menutup. Nah, mungkin itu kegiatan yang akan kita laksanakan untuk kegiatan PI kita kali ini. Seperti yang tadi disampaikan oleh yang terhormat Bapak Pengawas, mohon kolaborasinya ya Bapak dan Ibu untuk lancarnya kegiatan PI kita kali ini. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila salah kata dan mohon maaf bila ada yang tidak berkenan dari perkataan saya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu PP yang telah menjabarkan susunan acara dan kegiatan hari ini, yaitu intinya kita di sini untuk berdiskusi tentang visi dan prakarsa perubahan sekolah. Di sini saya sudah belajar tentang modul 1.3 yaitu tentang visi. Ternyata pembelajaran visi itu tidak hanya seolah-olah kita membuat visi saja, ternyata ada langkah-langkah yang harus kita capai. Di sini kita sharing saja, kita berkolaborasi saja satu sama lain. Soalnya ini untuk keperluan sekolah kita untuk masa yang akan datang. Di sini saya tidak seolah-olah untuk merubah visi sekolah, tapi di sini saya akan membahas dan menyampaikan yang telah saya pelajari di modul 1.3. Izin untuk berdiri Ibu Bapak. Di sini saya selama 1 bulan kebelakang didampingi oleh Ibu Pipit Agustina SPD MPD. Beliau merupakan fasilitator yang berasal dari Indramayu. Di sini saya apabila ada Zoom in atau Picon video komputer, yaitu dipimpin oleh Ibu Pipit Agustina. Dan yang kedua ada PP yang sangat hebat dan luar biasa, dan tiap harinya terus kepada kita itu memberikan bimbingan, motivasi
yaitu Ibu Nining Sri Mulyani SPD, yaitu sebagai pengajar praktik atau PP. Tujuan diskusi di sini yaitu mendiskusikan visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Perlu kita ketahui bahwa saya selama pembelajaran atau selama masuk ke SD Cibulu 1 itu belum tahu apa sih itu visi itu. Saya masuk ke SD Cibulu 1 ini dari tahun 2016 sampai tahun 2024. Baru sekarang mengikuti CGP, oh ternyata visi sekolah itu seperti ini gitu. Terus pas merumuskan visi juga saya tidak ngeh kepada visi sekolah. Ternyata visi guru penggerak itu harus sesuai dengan visi yang ada di sekolah. Nah, visi saya belum sesuai. Kenapa? Karena visi saya itu merupakan visi guru penggerak, bukan visi sekolah. Harusnya visi saya itu harus mengacu kepada visi sekolah. Susunan acara di hari ini yang pertama yaitu pembukaan yang tadi sudah dibuka. Yang kedua merumuskan kalimat rumpang. Apa yang dikatakan oleh Ibu PP itu kalimat rumpang itu yang perlu disederhanakan. Nanti ada saya bagikan kalimat-kalimat rumpang di satu kertas. Nanti Ibu sama Bapak mengisi di kalimat rumpang untuk disempurnakan dan diisi. Yang ketiga yaitu mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi. Nanti kita mencerminkan visi yang ada di sekolah. Murid kita itu seperti apa sih di sekolah ini. Yang keempat mendiskusikan inisiatif dan langkah-langkah konkret perubahan yang mencapai visi. Untuk mencapai visi itu kita itu sebagai guru, sebagai orang tua dan sebagai murid itu harus seperti apa. Nanti kita bahas secara bersama untuk diskusi ini. Dan yang kelima yaitu terakhir penutup. Di sini ada sebuah video Untuk video mohon diperhatikan dengan seksama, soalnya dalam video ini yaitu tentang puisi yang dibawakan oleh Dr. Soekarno, Presiden ke-1 kita. Nanti Bapak dan Ibu guru untuk bisa menanggapi dari puisi tersebut. Aku melihat Indonesia. Jika aku berdiri di pantai Ngeliat, aku mendengar lautan Indonesia bergelora. Membanting di pantai Ngeliat itu, aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah menguning menghijau, aku tidak melihat lagi batang padi menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jika aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Klebet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengar pangkur Palaran,
bukan lagi pangkur palaran yang kudengarkan. Aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesio, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon, ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut, aku mendengar Indonesia. Jika aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jika aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, berteriak, "Merdeka! Merdeka! Pak, merdeka!" Aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Ya, terima kasih sudah memperhatikan video. Nah, di sini ada pertanyaan dari video tersebut. Apa kekuatan fisik yang ada di kata yang dikatakan oleh Soekarno Presiden RI pertama kita pada puisi tersebut? Silakan Bapak Ibu Guru, ada yang menanggapi apa sih makna puisi yang dikatakan oleh DR Soekarno itu? Silakan. Terima kasih. Kalau kita mencermati dari kata-kata Soekarno tadi bahwa setiap yang ada di Indonesia, dari laut, dari gunung, dari budaya yang disebut adalah merupakan kemakmuran tujuan dari Indonesia berdiri. Kita kenal bahwa Presiden Indonesia Soekarno itu adalah presiden pertama merupakan pahlawan pejuang kemerdekaan. Dari mulai persiapan kemerdekaan, kemudian program kemerdekaan. Jadi visi-misinya sebuah negara terbentuk dari beberapa unsur supaya negara tersebut kokoh, maju, menatap masa depan yang lebih bagus. Demikian. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih kepada Pak Hadi yang telah memberikan makna dari visi tersebut, bahwa misalnya Indonesia bisa bangkit karena ada suatu visi yang ingin dibangkitkan oleh DR Soekarno. Ya, silakan yang kedua. Dapat. Terima kasih. Hanya menambahkan saja, mungkin betul yang tadi disampaikan oleh Pak Hadi, bahwa di dalamnya itu ada perbedaan, ada keragaman. Salah satunya ada, misalkan ada kata Pantai Ngelinjek. Pantai Ngelinjek itu merupakan salah satu pantai yang ada di wilayah Malang, kalau tidak salah Jawa Timur ya. Di sana itu padahal di Indonesia bukan hanya pantai itu saja yang dikenal, tetapi ada pantai-pantai yang lain. Tetapi secara keseluruhannya hanyalah Indonesia, pantai Indonesia, seolah-olah seperti itu. Gunung bukan hanya Merbabu, bukan hanya Merapi, tapi yang dilihat hanyalah Indonesia saja. Seperti itu. Mungkin kesimpulannya bahwa dengan perbedaan itu menjadikan kita satu, yaitu Indonesia. Mungkin hanya itu saja. Terima kasih. Kakak dari yang mau menambahkan lagi? Ada yang menambahkan lagi atau cukup? Cukup? Ya, betul sekali apa yang dikatakan Pak Iwan itu, bahwasannya visi DR Soekarno itu dalam puisi tersebut, kita itu berbeda-beda, tetapi kita tetap satu tujuan sesuai dengan Bhinneka Tunggal Ika. Tadi disebutkan bahwa gunung, pantai, padi dan lain sebagainya, hulu, bahwa tetap saya itu Indonesia. Dengan semangatnya yang ada di mana-mana itu tetap DR Soekarno itu tetap memandang sebagai Indonesia. Berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan. Nah, kita selaraskan dengan visi yang ada di sekolah kita. Kita selaraskan puisi yang ada di sekolah kita. Apa yang harus diselaraskan? Kita kaitkan dengan puisi tersebut. Contoh,
kita ini ada siswa. Ada siswa yang punya karakteristik yang berbeda-beda. Ada yang bandel, ada yang soleh, ada yang baik, ada yang agamanya muslim, ras dan suku yang berbeda-beda. Tetapi kita itu tetap SDN 1 Cipulus. Kita jangan membeda-bedakan, tetapi kita itu tetap SDN 1 Cipulus gitu. Contohnya kita ambil guru-guru ini, kita ada yang dari Cilacap, Kencana, Winusakti, Parung, Cipulus dan lain sebagainya. Tetap kita itu tetap SDN Cipulus. Nah seperti itu untuk kesimpulan dari puisi IR Soekarno itu ya. Selanjutnya apa sih visi itu? Visi merupakan impian atau harapan untuk di masa yang akan datang. Murid kita itu ingin seperti apa sih yang akan datang itu? Apakah ingin sukses atau ingin pengangguran atau gimana? Pasti kita mempunyai visi atau harapan yang lebih tinggi. Di sini harapan atau doa yang tadi dikatakan oleh Soekarno, harapan kita adalah visi kita. Nah, untuk menyusun visi, kita itu harus melihat lingkungan sekolah kita dulu. Kira-kira apa ya yang cocok untuk visi di sekolah kita itu? Visi kita sekarang adalah masa depan murid. Masa depan murid adalah masa depan bangsa kita. Ya tentu saja karena murid kita itu adalah masa depan bangsa kita. Apabila murid kita cerdas-cerdas, pintar-pintar, pasti Indonesia itu akan lebih cepat maju. Jika kita ingin melangkah jauh, maka visi harus bersifat menyemangati, menguatkan, menggerakkan hati dan kolaborasi sehingga mampu membuat kita terus melangkah maju. Di sini yang saya ambil dan yang saya telah pelajari yaitu tentang kolaborasi. Kalau tidak ada kolaborasi, semua visi atau semua harapan tidak akan tercapai. Contohnya, ada salah satu guru hanya membuat visi, hanya ditempel saja, tapi tidak bermusyawarah, tidak berkolaborasi. Pasti guru-guru tersebut tidak akan menjalankan visi. Tetapi kalau kita kolaborasi dengan guru lain, dengan kepala sekolah, dengan pengawas, komite, dan orang tua, insya Allah semuanya harapan kita akan terwujud. Mungkin seperti itu. Panduan membuat visi. Yang pertama yaitu bermakna jangka panjang. Contohnya di SDN Cipulus 1, gak tahu udah berapa tahun belum ganti-ganti visi atau gimana. Soalnya saya baru tahu sih visi itu pas waktu CJP. Yang kedua, dirumuskan berdasarkan masukan seluruh warga sekolah dan diputuskan oleh rapat dewan guru. Apa yang dikatakan oleh Bapak pengawas bahwa merubah visi itu harus ada pihak-pihak tertentu. Ada yang dari sekolah, semua dewan guru, pengawas, komite, dan orang tua dan warga sekitar. Tetapi itu harus ada perwakilan saja, jangan semuanya. Kalau semuanya sih itu terlalu banyak. Yang ketiga yaitu berpihak kepada siswa. Untuk berpihak kepada siswa itu di kurikulum merdeka. Kan kita itu di SD Cipulus 1 itu ada 2 kurikulum. Yang pertama kurikulum 13 dan yang kedua kurikulum merdeka, yaitu kelas 1, kelas 2, kelas 4 sama kelas 5. Apa sih yang dimaksud dengan berpihak kepada murid? Bahwa dari dulunya murid harus berpihak kepada guru, ternyata sekarang guru yang harus berpihak kepada murid gitu. Yang keempat yaitu sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Siapa yang sudah tahu dengan profil pelajar Pancasila? Ada berapa dimensi? Silakan yang tahu. Untuk guru dari kurikulum merdeka itu harus tahu profil pelajar Pancasila itu terbagi menjadi berapa dimensi. Ya silakan, siapa yang tahu? Itu harus tahu kurikulum merdeka itu, guru-guru kurikulum merdeka itu.
Ada 7. Terus ada berapa lagi? Ada 6. 8. Nah, yang siapa yang mau mengeluarkan pendapatnya silakan. Profil Pancasila dimensinya tadi. Iya. Dimensinya ada berapa poin? Kalau tidak salah di Indonesia itu tadi yang pertama beriman takwa, gotong royong, mandiri, kemudian berwawasan global. Kemudian juga pada di bilang Ya, silakan. Ya, itu salah satu profil pelajar Pancasila. Nah, kita masih 2 kurikulum. Kurikulum Merdeka itu harus mempunyai karakter profil pelajar Pancasila. Salah satunya tadi sudah disebutkan oleh Pak Hadi. Yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu harus. Itu selalu dijalankan di STM Cibulu 1, Bu. Itu selalu rutin. Kalau profil pelajar Pancasila sudah dari dulu selalu dijalankan. Contohnya apa? Contohnya ada duha, ada infak, terus ada kultum, terus ada apa lagi? Peringatan hari-hari besar. Itu selalu ada. Apakah kita sesuai dengan profil? Apakah visi kita sesuai dengan kegiatan yang ada di sekolah? Nanti kita selaraskan. Terus yang kedua itu tadi ada bernalar kritis, mandiri, kreatif, terus berwawasan global. Itu merupakan profil pelajar Pancasila. Nanti kita untuk kurikulum Merdeka dan guru-guru Mutilas nanti juga bisa berubah menjadi kumar, kita bisa berkolaborasi. Tidak hanya untuk rapat yang seperti ini, tapi kolaborasi itu bisa dibuat dalam lingkungan seperti kita ngobrol di kantor. Itu bisa menambah wawasan buat kita, gitu. Nah, ini profil pelajar Pancasila di sini saya buat ada 6. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. Itu berkaitan dengan agama, religius. Yang kedua itu berkebinekaan global. Yaitu apa sih berkebinekaan global itu? Yaitu contohnya kemarin kita mengadakan pentas seni sama karnaval. Ya, pentas seni sama karnaval. Apa sih budaya yang lokal yang masih diminati di sini? Contohnya apa? Kuda lumping. Tetapi mereka itu tidak menghilangkan kuda lumping. Mereka bisa itu menjadikan ciri khas budaya setempat, tetapi mereka juga bisa menerima budaya yang lain, tetapi tidak menghilangkan budaya setempat. Yang ketiga itu bergotong royong. Pasti di setiap sekolah itu selalu bergotong royong, baik kebersihan dan lain sebagainya. Yang keempat itu mandiri. Mandiri itu harus. Kalau kita tidak mandiri, untuk apa kita kalau bahasa Sunda kan pitah wae gitu. Kayak di pitah wae gitu. Kalau bisa guru itu harus mandiri. Apa sih yang dikatakan mandiri? Sebelum kita disuruh, kita harus bekerja terlebih dahulu. Ulang anak gua dicarekan heula. Nah, seperti itu ya. Yang kelima bernalar kritis. Bernalar kritis di sini kita harus bertanggung jawab. Apa yang dikatakan, apa yang diperbuat, kita harus bertanggung jawab oleh jawaban yang kita keluarkan. Dan yang keempat kreatif. Contohnya kemarin kita karnaval tuh sangat kreatif, bagus, luar biasa. Alhamdulillah kita juara kedua. Itu sangat kreatif guru-guru kita. Karena apa? Karena kreatifan kita itu keluar ternyata. Tidak sebelum-sebelumnya itu hanya mengandalkan itu aja. Dan alhamdulillah kemarin dengan kreatifan kita semua, alhamdulillah kita bisa juara di cabang pramuka atau jabra. Di sini tadi oleh Ibu PP dibahas tentang kalimat rumpang. Apa sih kalimat rumpang?
kalimat rumpang itu kalimat yang harus disederhanakan. Ini sengaja tidak disederhanakan. Karena apa? Karena harus diisi oleh masing-masing guru untuk kita diskusikan secara bersama. Di sini saya ada kalimat-kalimat rumpang untuk diisikan. Mohon kerjasamanya dan diskusinya supaya berjalan dengan lancar. Silakan di sana ada kata-kata cita-cita untuk murid kita. Sebelum kita membuat visi, kita itu mempunyai kalimat rumpang yang harus disederhanakan yang sesuai dengan sekolah kita. Yang pertama yaitu kita memimpikan murid-murid yang seperti apa sih di sekolah kita itu. Yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah bagaimana di sekolah kita mengutamakan seperti apa. Dan selanjutnya silakan diisi dan dicermati. Terima kasih. Mohon maaf untuk nomor 1 jawabannya di stick note ya. Untuk jawaban nomor 1. Untuk di stick note itu pakai nomor ya, nomor 1. Terus beri nama. Di kertas lembar juga beri nama. Silakan untuk berdiskusi karena kita itu berdiskusi. Bagi yang sudah mohon bantuannya dan mohon maaf kepada Ibu Bapak untuk menempelkan di depan whiteboard. Untuk nomor 1 tempel di whiteboard. Kasih nama sama nomor, itu kan nomor 1, kasih nomor. Nama guru. Nama guru. Soalnya itu kita berdiskusi tentang visi untuk merangkai visi. Di sebelah ini ada. Ngomong masalah mulai lagi deh. Dibalik.
Untuk yang di kakak silakan lanjutkan isi. Nomor satu yang kita menentukan murid-murid yang seperti apa. Kedua dan selanjutnya itu diisi di kertas masing-masing saja yang tadi itu dibagikan.
pembahasan, soalnya ini tentang diskusi. Silakan kalian dulu bereskan terlebih dahulu. Untuk kalimat rumpan ini saya minta kesimpulan dari ibu kepala sekolah dan ibu atau bapak guru. Ingin seperti apakah visi kita untuk masa yang akan datang? Silakan bapak ibu guru dan ibu kepala, dipersilakan waktu dan tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mencoba tujuan visi kita ya, tujuan visi sekolah kita. Sekarang kan yang itu adalah pendidikan berkarakter Pancasila. Jadi setiap sekolah itu berprofil Pancasila. Mungkin setiap sekolah itu menginginkan sekolah yang maju dalam arti dalam segala bidang, dalam edukasi, dalam prestasi, apakah prestasi dalam materi pelajaran atau olahraga dan sebagainya. Yang kami inginkan dari sekolah kita itu adalah sekolah yang maju, berwawasan yang berkarakter Pancasila, kemudian yang berkarakter wawasan global yang tadi termasuk profil Pancasila, termasuk juga di dalamnya. Untuk kemajuan sekolah itu kita tidak bisa berdiri sendiri, walaupun di dalam profil Pancasila ada kata mandiri. Tapi kita perlu stakeholder untuk kemajuan sekolah kita, diantaranya kita berkolaborasi atau minta bantuan dengan pendidikan formal seperti pesantren, kemudian lembaga non formal lain yang menunjang kepada keberhasilan sekolah kita. Mengapa? Sebab kemungkinan materi yang ada di kita itu ada yang kita butuhkan, tidak semuanya ada di kita. Kita membutuhkan bantuan orang lain sehingga demi kemajuan kita membuka diri untuk menerima masukan atau materi atau pengalaman orang lain sehingga kita bisa diadopsi untuk kemajuan sekolah kita. Demikian Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk paparan dari Pak Hadi atau kesimpulan dari Pak Hadi tentang kalimat rumpan tersebut. Silakan untuk ibu kepala, waktu dan tempat, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak pengawas yang saya hormati, Ibu PP yang saya hormati, dan guru-guru sekalian yang sama-sama saya hormati. Untuk visi ini yang karena kalimat tadi artinya itu visi di dalam itu adalah harapannya. Jadi harapan itu harus bagus mungkin ya, supaya untuk tercapai atau tidaknya itu tergantung kita juga yang melaksanakannya. Jadi di dalam visi tersebut kita harus mempunyai segala sesuatu harapan itu yang baik-baik. Di dalamnya itu ada harapan kita yang harus nanti diwujudkan dalam bentuk misi juga. Untuk harapan terhadap sekolah SD Cibulu 1 ini ya, yang diharapkan oleh Ibu sebagai pimpinan di sini adalah mewujudkan siswa itu untuk kedepannya itu yang pertama adalah akhlaknya ya, akhlaknya jadi berakhlakul karimah. Jadi anak tersebut mempunyai akhlak yang baik ya, harapannya itu bahwa anak-anak itu harus memiliki akhlak yang baik dulu, karena akhlak itu adalah sumber dari segalanya. Setelah akhlak yang baik, nanti anak tersebut akan melaksanakan segala sesuatu itu. Kalau sudah punya akhlak yang baik, tentu saja akan berdampak yang baik ke dalam segala sesuatunya. Yang selanjutnya anak itu harus yang diinginkan itu jadi anak yang mandiri ya, yang kreatif ya. Nah, itu juga termasuk di dalamnya tadi ke dalam profil pelajar Pancasila yang 6 tersebut ya. Nanti untuk kedepannya untuk misalkan pengembangannya dari yang tadi sudah disebutkan itu ada
yang paling utama itu adalah akhlak luhur yang akhlakul karimah, kemudian mandiri dan kreatif, ya, itu saja mungkin ya. Dan untuk selanjutnya pengembangannya nanti dari segi segala sesuatunya ada lagi yang lainnya, cuma yang diutamakan untuk kalau menurut Ibu sebagai kepala sekolah itu yang harus dikembangkan yang awalnya itu yaitu yang tadi ya, yaitu yang berakhlakul karimah, dan itu ada beriman dan bertakwa kepada Allah, berarti kepada, karena di sini kita mayoritas adalah agama Islam semuanya, tidak ada yang lain agamanya, jadi berarti beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mewujudkan siswa yang mandiri dan kreatif, itu yang paling utama. Itu saja, mungkin yang lain bisa menambahkan atau bisa menambahkannya lagi boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali yang lain mau mengungkapkan pendapat atau cukup? Ya, terima kasih kepada Bapak Haji dan Ibu Kepala yang telah menyimpulkan dari kalimat rumpang ini. Kalimat rumpang ini merupakan cita-cita untuk murid kita di masa yang akan datang. Nah, kita itu untuk membuat visi itu kita harus membuat kalimat rumpang seperti ini dulu. Supaya apa? Supaya kita tahu di sekolah kita itu bagaimana sih siswa, bagaimana sih lingkungan kita, bagaimana sih warga kita yang ada di sekolah. Saya di sini ada nomor 1, yaitu kalimat rumpang kita memikirkan murid yang seperti apa. Di sini jawaban nomor 1 ada yang murid yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yaitu berkarakter, berwawasan global, bernalar kritis, mandiri, cerdas beriman, bertakwa dan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ada lagi dari Pak Pengawas, yaitu cerdas dan berakhlak mulia. Itu sudah termasuk kepada jawaban Pak Adi, yaitu profil pelajar Pancasila. Terus dari Ibu Rohimah, yaitu Bu Momo, yang beriman dan berkarakter, bernalar kritis, termasuk kepada jawaban Pak Adi. Yang dari Bu Wulan, cerdas, pintar, mandiri, aktif, kreatif, jujur, dan santun. Itu bisa nanti ditambahkan atau bisa kita masukkan ke profil pelajar Pancasila di visi yang kita nanti buat. Terus dari Pak Iwan, cerdas dan berakhlak mulia. Ternyata jawaban Pak Iwan sama Pak Yadi itu sama, chemistry-nya sehati. Terus dari Pak Asep, berprestasi dalam berolahraga. Ya, itu harus berprestasi dalam olahraga. Karena apa? Karena kita di sekolah itu ada UMBK. Terus ada dari Pak Abdul Rohim, yaitu berakhlak mulia, cerdas, dan mempunyai keterampilan. Atau keterampilan itu termasuk ke dalam kreatif, ya Pak. Terus yang terakhir yaitu dari Ibu Kepala Sekolah, beriman, kreatif, berperilaku baik, berakhlak mulia. Itu juga termasuk ke profil pelajar Pancasila. Contohnya apa? Kreatif masuk, beriman, berperilaku baik, berperilaku baik itu masuk ke dalam berakhlak mulia. Nah, dari sekian jawaban nomor 1, yaitu masuk ke dalam jawaban Pak Hadi, yaitu profil pelajar Pancasila yang tadi sudah disebutkan 6 tersebut. Nah, kita membuat visi itu harus tahu dulu siswa itu seperti apa. Nanti kalau sudah tahu, bisa kita buat dengan cara atau langkah-langkah yang ada. Nah, kesimpulan dari kesepakatan dari kalimat rumpang itu hampir semuanya ada. Yang pertama yaitu ketuhanan Yang Maha Esa. Kedua, bernalar kritis. Yang ketiga, berwawasan global. Yang keempat, mandiri. Itu hampir semuanya berada di profil pelajar Pancasila. Nah, ini saya baru tahu visi sekolah kita itu seperti ini.
Dan saya juga beda visi sekolah dan visi guru penggerak. Di sini saya akan membagikan visi sekolah. Nanti kita pelajari secara bersama. Nah, barangkali bapak-bapak atau ibu dan bapak pengawas barangkali baru tahu visi sekolah ini, visi sekolah SD Cibul ini yaitu mewujudkan akhlak mulia, unggul dalam prestasi, berwawasan global, didukung tenaga profesional dan implementasi MPS yang dinamis. Kira-kira itu selaras dari kalimat rumput enggak? Selaras. Di kalimat yang mana selarasnya? Wawasan global, terus mau akhlak mulia, berarti akhlak mulia itu dari tadi yang pertama dari objek belajar. Intinya kan kalau intinya itu berarti kalau tujuan belajar itu pertama kan cerdas dulu. Dari cerdas itu mungkin nantinya juga bisa berprestasi. Ya kalau menurut saya itu selaras. Nantinya juga akan kepada profesionalisme dan dinamis lah di dalamnya itu. Karena ada apa? Karena nuansa agamanya ada dari akhlak mulia tadi. Ya, terima kasih Ibu Kepala sama Pak Iwan bahwa visi sekolah itu selaras yaitu mewujudkan akhlak mulia, yaitu profil pelajar Pancasila dari dimensi yang pertama. Terus unggul dalam prestasi, contohnya tadi dari Pak Asep, yaitu berprestasi dalam berolahraga. Tapi kita itu jangan berprestasi dalam olahraga saja, tetapi dalam semua mata pelajaran atau semua yang ada program itu kita harus berprestasi. Apalagi kita berada di dataran tinggi. Di dataran tinggi seolah-olah kita itu dari anak petani itu, ternyata pilihannya seperti ini. Tapi kita buktikan dengan prestasi yang unggul seperti apa. Terus yang berwawasan global itu sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yaitu di poin yang ketiga, berwawasan global. Yaitu berwawasan global itu menerima kesenian budaya asing ke daerah atau ke tempat kita, tetapi tidak melupakan budaya atau budaya lokal yang ada di sekitarnya. Nah, seperti itu. Contohnya seperti break dance, tetapi ternyata kuda upingnya daya begitu. Tetapi ternyata di Cibul 1 ini, alhamdulillah dari tahun ke tahun kuda uping selalu ada dan mereka menerima kesenian luar atau yang lebih modern lagi. Nah, seperti itu sangat luar biasa. Didukung tenaga profesional dan implementasi MPS yang dinamis. Didukung dengan tenaga profesional itu kita sebagai guru itu harus profesional, harus tahu tanggung jawabnya. Apabila kita guru kelas itu masuk jam 7:30 itu kita harus tepat waktu masuk jam 7:30. Dan implementasi MPS itu yang dinamis, yaitu manajemen berbasis sekolah. Nah, itu kita itu harus bisa menerapkan ke dalam pembelajaran itu metode, terus model, strategi dan media-media yang ada harus dimanfaatkan. Mungkin seperti itu. Ternyata visi sekolah itu sudah selaras dengan profil pelajar Pancasila, yaitu mewujudkan akhlak mulia dan berwawasan global. Pernyataannya, apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita untuk murid? Ternyata selaras. Tadi sudah dibahas. Dari mulai masuk itu melakukan berdoa bersama. Sebelum dan sesudah masuk itu sudah termasuk ke profil pelajar Pancasila, contohnya berdoa. Terus di hari Jumat kita melakukan khusyuk, sholat duha, infak, itu sudah termasuk ke dalam profil pelajar Pancasila. Yang kedua, adakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dari visi sekolah kita? Jika iya, apa saja? Tuliskan masukan-masukan dari peserta diskusi, kemudian susun bersama hingga menjadi kalimat visi. Nah,
Kita kan di sini berdiskusi. Berdiskusi di sini itu bukan untuk merubah visi, tetapi kita ini untuk berdiskusi untuk pembelajaran kedepannya bagaimana sih merubah visi tersebut. Barangkali ada dari visi tersebut yang ini, dari visi yang ini itu ada yang mau ditambahkan silakan, ada yang mau dikurangi silakan. Silakan masukannya kepada Ibu Kepala dan Bapak Pengawas. Barangkali ada yang mau ditambahkan atau yang dirubah silakan. Silakan ada yang mau ditambahkan atau sudah yang ini aja. Soalnya di sini untuk profil pelajar Pancasila itu terkandung dalam dua, berwawasan global dan berakhlak mulia. Nah, siswa kita itu seperti apa yang ada yang selalu dijalankan setiap hari, kira-kira karakternya yang muncul itu apa? Silakan barangkali ada yang mau ditambahkan. Karena ini hanya lingkungan kita saja untuk pembelajaran ke depan apabila Ibu Kepala nanti ada perubahan visi ke depannya. Silakan ada masukan. Jadi Pak, ideal ya. Visi dan visi itu kan tidak bisa diubah tapi tidak diganti ya. Bisa diubah dari visi sesuai dengan kebutuhan kemajuan zaman. Yang tidak bisa diubah itu cuma ukuran dan analis ya. Dalam visi ini kalau menurut pendapat saya akhlak mulia, unggul dalam realisasi dan wawasan global itu kan sudah masuk profil Pancasila. Tapi yang namanya visi biasanya kata-katanya singkat, padat, tapi bisa dimengerti dan diimplementasikan dalam visi. Bagaimana kalau sekolah kita, karena akhlak profil Pancasila itu mencakup tadi 6 unsur yang tadi, jadi kata akhlak mulia unggul dalam beradaptasi dan wawasan global itu diganti dengan mewujudkan siswa yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila, didukung tenaga profesional dan implementasi MBS yang dinamis. Bagaimana kalau begitu, Pak? Terima kasih. Berarti mewujudkan siswa dengan profil pelajar Pancasila yang didukung dengan tenaga profesional dan implementasi MBS yang dinamis, itu Pak. Berarti kita itu, impian kita itu ingin menjadi siswa yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila ya. Kita itu ke depan harus bisa mencapai 6 cakupan tersebut Pak. Kalau berakhlak mulia itu pasti. Mandiri yang agak sulit itu mandiri ya. Karena siswa kita itu berada di dataran tinggi. Mandiri di sini yaitu si siswa kalau bisa sebelum diperintah itu mereka siapa yang mau ini, pas saya ke depan gitu. Kita harus bisa menuntun siswa itu ke depan atau berani gitu. Kita harus merubah mindset kita itu dari tadinya guru ceramah terus, tetapi kita harus kreatif, mandiri dan berwawasan global. Kita siap atau ada yang mau ditambahkan lagi? Silakan dari yang lain masukannya. Kita di sini berdiskusi sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang saya hormati, di sini kita akan menyusun visi. Kalau ini sudah sesuai ya dengan profil pelajar Pancasila yang ada 2 dimensi, yaitu akhlak mulia dan berwawasan global. Untuk menyusun misi kita harus tahu dulu kekuatan dan aset yang ada di sekolah kita. Apakah visi tersebut bisa tercapai atau tidaknya, kita melihat kekuatan kita aja dulu. Jadi kekuatan yang ada di SD Cipulu 1 itu apa, di pihak gurunya kekuatannya apa, di
pihak muridnya kekuatannya apa, di lingkungannya apa, baru kita bisa menyusun satu misi yang nantinya bisa tercapai. Jadi kita bisa lihat dulu apa saja yang kekuatan kita di sekolah kita. Terus tadi bisa ya tadi pendapat Bapak tentang profil pelajar Pancasila, tetapi mohon maaf Bapak itu mungkin secara umum, secara lebih luas. Jadi yang dicapainya dari 6 dimensi itu kita spesifikkan saja mau yang dimensi berapa yang akan kita capai, sehingga untuk mencapainya kita insya Allah mudah-mudahan kalau lebih sederhana itu pencapaiannya tidak terlalu tidak memberatkan kita gitu. Jadi ya mungkin untuk kedepannya kita tambah lagi, tetapi untuk sementara kita mengambil 2 saja boleh, atau mau ditambah boleh. Nanti untuk tahun kedepannya setelah tercapai yang tahun sekarang bisa ditambah lagi untuk tahun kedepannya. Untuk sekarang mungkin cukup 2 ini aja. Kalau bisa mungkin kata-katanya saja ditambah-tambah supaya lebih sederhana menurut Bapak tadi, karena kalau lebih sederhana itu mudah dipahaminya. Untuk kalau menurut saya tidak memakai yang didukung tenaga profesional MBS ini nggak apa-apa. Di atas juga sampai ke mewujudkan peserta didik atau siswa bisa. Kalau ini mewujudkan akhlak mulianya yang siapa gitu. Jadi harus ada yang mewujudkan siswa atau peserta didik, ada tambahan. Kalau untuk sampai ke dinamis juga nggak apa-apa, tapi tadi menurut Bapak mungkin yang lebih sederhana saja, kata-katanya tidak terlalu panjang. Mungkin itu saja pendapat dari saya. Mungkin ada yang dari Bapak dan Ibu Guru. Silakan, ada yang mau ditambahkan atau cukup? Cukup. Yang tadi berdasarkan kesimpulan dari Bapak Hadi bahwa kita itu harus mewujudkan siswa yang profil pelajar Pancasila. Tetapi kata Bapak Awas, kita harus melihat kekuatan yang ada di sekolah kita itu apa kekuatannya yang harus ditimbulkan itu apa, supaya kita tidak keberatan untuk melaksanakan profil pelajar Pancasila gitu. Untuk selanjutnya itu bisa saja dirubah atau ditambahkan 1 poin atau 1 dimensi. Soalnya kita juga sebagai pendidik kalau impian itu boleh, ya boleh-boleh saja gitu. Tetapi apakah kita mampu untuk mewujudkannya? Nah itu. Soalnya apa? Kita itu di sini bekerja nyata dengan siswa yang ada di sekolah dan di lingkungan kelas kita. Silakan masukannya tadi dari Bapak Pengawas, masukannya mewujudkan siswa dengan akhlak mulia, unggulnya di bawah Pak. Dengan mewujudkan peserta didik atau mau siswa nggak apa-apa ya, cuma kata-kata boleh. Ini pendapat saya ya, atau didiskusikan lagi. Ini hanya usulan mewujudkan peserta didik atau mau peserta didik mau siswa boleh. Mewujudkan peserta didik yang berakhlak mulia, berwawasan global. Jadi langsung saja. Oh iya. Berarti mewujudkan siswa atau murid ya, atau peserta didik dengan akhlak mulia, yang berakhlak mulia, berwawasan global berdasarkan profil pelajar Pancasila, gitu aja. Atau langsung aja, simpel. Yang simpel aja, kalau bisa pakai tambahan kata-kata yang cerdas boleh. Soalnya cerdas itu tidak cerdas itu lebih luas di pintar ya Pak ya. Ya, soalnya cerdas itu bisa menyesuaikan diri, bisa cerdas, bisa menggunakan sesuatu hal itu bisa cerdas, atau memprediksi sesuatu itu termasuk kecerdasan. Jadi bolehlah ditambah-tambahkan. Kalau yang sudah
ini berjalan nggak apa-apa, ini mah kalau untuk sekarang ya, ini untuk masa kedepannya bisa saja. Jadi mewujudkan ini contoh saja, tapi bisa direvisi atau bukan, mewujudkan siswa yang cerdas, berakhlak mulia dan berwawasan global, atau bisa aja siswa yang ya kapayu nama manggalah terlalu gitu kan, intinya berarti membadai yang ingin dicapai dalam profil pelajaran saja dua dimensi, yaitu berwawasan global dan akhlak. Boleh saja tadi kata Bapak ya, tadi itu secara global, tetapi kita melihat kekuatan kita apakah kita mampu tidaknya semuanya gitu ya. Barangkali ada masukan dari guru lain, soalnya di sini kita berbagi praktik ya. Tadi kan ada kreatif ya, bisa kan dimasukkan ke kreatif. Iya. Yang satu kreatif ya, yang bisa silakan yang menyempurnakan divisinya, masukannya ditampung. Jadi mungkin untuk Bapak pengawas ini yang tadi belum ada yang mencerminkan, jadi siswa yang cerdas tersebut. Menurut Ibu begini ya, saya juga punya pendapat, mewujudkan siswa yang berakhlak mulia, yang cerdas, kreatif dan mandiri, dan unggul dalam prestasi. Kalau untuk berwawasan global, karena Pak jujur saja ya, ini saya kesini itu ini cuman memperbaiki sedikit-sedikit, tidak merubah semuanya, karena dari dulu juga sudah cocok dengan visi ini, karena mungkin ya ini mencerminkan dari harapan dari saya juga seperti ini. Cuman di sini kalau untuk menurut saya nih baru ini berwawasan global itu kalau menurut saya terlalu tinggi kan ya. Kalau bisa diganti itu dengan kreatif dan mandiri. Berarti lebih bagus ya. Kalau kreatif itu kan mencakup segala sesuatu dari potensi anak, bisa mereka gali ya supaya melanjutkan sifat yang kreatif itu. Kalau untuk berwawasan global mungkin untuk anak SD ini, kalau menurut saya ini, tapi bisa saja nanti tergantung nanti didiskusikan lagi. Untuk berwawasan global ini bagus, cuman terlalu tinggi pencapaiannya nanti untuk mewujudkannya itu gitu. Kalau berwawasan global itu kan otomatis segala sesuatu pengetahuan segala itu harus mungkin yang lebih tingginya itu global itu kan mendunia ya. Jadi untuk nanti bisa nantilah kita diskusikan lagi. Jadi untuk menyelipkan saja nanti kalau misalkan ada nanti untuk kreatif, kata kreatif tadi saya setuju Ibu ya yang itu, dan mandirinya itu untuk kata-katanya nanti kita supaya mungkin ya kita, karena Pak untuk KOSP baru sebagian ini belum selesai semua ini baru nanti visi yang baru boleh dimasukkan mungkin Pak ya, dari yang visi yang diperbaiki bisa. Maaf sebentar ya, untuk berwawasan global ini udah bagus itu menurut saya. Soalnya berwawasan global ini bukan hanya wawasannya itu, tetapi saling menghargai, setiap menerima setiap perbedaan itu merupakan dari dimensi global itu, atau wawasan-wawasan tentang kesenian atau budaya lain ditampilkan di sini juga itu bisa itu. Jadi wawasan global itu bisa masuk itu. Jadi maksudnya di sini wawasan global itu bukan berarti harus yang modern-modern, tetapi mereka itu siswa itu paham atau mengetahui hal-hal di luar daerahnya sendiri. Jadi kalau berwawasan global itu bisa itu dimasukkan, berarti dipertahankan. Bagus ini berwawasan global supaya anak tidak ketinggalan informasi-informasi di luar daerah mereka. Terus mereka mengetahui nantinya ke depannya mereka bisa saling menghargai apabila mereka sudah keluar dari daerah mereka sendiri. Kalau sudah wawasannya mereka sudah mengetahui hal
hal-hal di luar, sehingga kalau mereka masuk ke daerah tersebut yang sudah mereka ketahui dari sekarang di SD, mereka bisa menyesuaikan di daerah tersebut. Contohnya kalau mereka diberi pengetahuan tentang hal daerah di Jawa, contohnya ya Jawa Tengah, bagaimana adat istiadat, kebudayaan, nanti mereka kalau masuk ke Jawa Tengah itu sudah tidak sudah asing lagi Pak. Jadi itu wawasan global itu sangat penting, kalau bisa dipertahankan saja itu visi wawasan global itu. Mohon maaf Ibu. Ya, terima kasih untuk Ibu Kepala dan Pak Pengawas. Di sini ada kesimpulan dari kalimat Rupang itu. Yang pertama yaitu masih dipertahankan ya, akhlak mulia dan berwawasan global. Tadi ada masukan kreatif dan mandiri. Kira-kira yang mandiri kita masukkan atau kita simpan dulu? Silakan. Soalnya itu kan tadi kekuatan yang ada di Cipusat itu kira-kira bisa tercapai atau tidak gitu. Kalau kebanyakan bisa saja gitu ya tercapai. Tetapi kan kita harus secara apa ya, level-levelan gitu. Soalnya kenapa? Kita itu masih ada kurikulum itu, tidak semua kurikulum merdeka. Barangkali ada yang sudah cukup atau ada yang mau ditawarkan lagi, silakan. Kalau cerdas yang masukkan tidak Bu? Cerdas yang masukkan tidak? Mewujudkan peserta didik yang berakhlak mulia, berwawasan global, cerdas, kreatif dan mandiri. Oh siap. Cerdas ya. Mangga. Ini kan hanya visi, meskipun hanya visi, tapi di dalamnya itu ada impian, ada harapan, ada keinginan. Menurut saya, kalau misalkan kita tambahkan tadi kata Pak Hadi cerdas, saya setuju sekali. Kata itu ditambahkan kreatif, sangat setuju. Gitu ya. Justru menurut saya, kalau kita sudah ada yang namanya kata-kata kunci seperti berakhlak mulia, berwawasan global, kreatif, cerdas, itu akan menjadi semangat pemicu kita nantinya. Jadi jangan sampai misalkan kita hanya terpakunya kepada tentang akhlak mulianya saja atau berwawasan globalnya saja, tetapi di dalamnya juga ada gitu. Jadi saya sangat setuju kalau misalkan kreatif, inovatif dan sebagainya itu dimasukkan, itu sangat setuju. Menjadi daya tarik untuk kita sebagai gurunya aja merasa tertantang, merasa punya keinginan untuk lebih gitu. Kalau misalkan kita hanya ada satu akhlak mulia saja, misalkan hanya berakhlak mulia saja, apakah cukup dengan itu saja? Kan tidak. Seiring dengan zaman yang selalu berubah, otomatis kan nanti juga mungkin akan ada lagi apa gitu. Jadi menurut saya masukkan aja lah, ini pandangan saya gitu. Apakah cukup 4 saja? Cukup. Berarti akhlak mulia, berwawasan global, kreatif dan cerdas ya. Sepakat? Jadi mandiri tidak dimasukkan? Mandiri, silakan bisa dimasukkan. Berarti 5 ya. Berarti untuk penyempurnaan visinya kata-katanya seperti apa? Mewujudkan siswa ya. Mungkin siswa diganti Pak pakai peserta didik. Peserta didik. Ya. Zaman peserta didik namanya. Peserta didik. Mewujudkan peserta didik yang berakhlak mulia, berwawasan global, cerdas, kreatif dan mandiri. Pakai akronim itu Pak. Mulianya berakhlak mulia. Jadi sebagai contoh akronim ya slogan. Mewujudkan peserta didik yang berakhlak mulia, berwawasan global, cerdas, kreatif dan mandiri. Mungkin kita biasa akronimkan. Kita kata-kata berada dari kualitas itu Jadi singkat aja. contohnya Cipus 1 juara, jujur apa gitu lah. Iya betul ya. Seperti itu ya. Nanti kita persamaan ya. Sukses, kreatif dan mandiri.
untuk penyempurnaan visi dalam pembelajaran diskusi ini, yaitu mewujudkan peserta didik yang berakhlak mulia, berwawasan global, cerdas, kreatif, dan mandiri. Nah, untuk berakhlak mulia, berwawasan global kita selalu diajarkannya. Untuk cerdas itu ada tanggung jawab kita mencerdaskan anak bangsa. Dan untuk kreatif mandiri kita harus perlu menggali potensi karakteristik siswa. Untuk guru-gurunya udah kreatif, yang belum kreatif. Nah, tadi udah kita membahas tentang visi. Sekarang kita membahas tentang prakarsa perubahan. Apa sih yang dimaksud dengan prakarsa perubahan? Dari visi itu yang akan dikuatkan itu kira-kira apa dari kelima tersebut yang menjadi kekuatan kita itu di sekolah ini? Nah, di sini ada contoh prakarsa perubahan itu baja. Bajanya bahagia menurut Sunda namanya. Di sini ada kanvas baja perubahan. Adapun tahapan untuk mewujudkan visi kita nanti untuk di masa yang akan datang. Baja itu B-nya buat pertanyaan, A-nya ambil pelajaran, G-nya gali impian, J-nya jabatan rencana, dan yang terakhir A-nya atur atau eksekusi. Apabila kita sudah memahami ini, kita bisa menjalankan visi yang ada di Cibodas ini, yang menjadi kekuatan kita di Cibodas ini. Kira-kira apa sih yang menjadi kekuatan di Cibodas ini? Di sini ada contoh kanvas yang saya kemarin presentasikan atau diskusikan, yaitu mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan dengan karakter profil pelajar Pancasila. Di sini saya membahas tentang karakter mandirinya. Contohnya kemarin kan saya dalam aksi nyata itu mandiri itu siswa disuruh ke depan, soalnya yang tadinya siswa tidak aktif menjadi aktif. Di sini saya menerapkan aksi nyata yang ini yang saya sudah jalankan. Dengan kita menjadi guru yang menyenangkan, pasti siswa akan senang dengan pembelajaran. Baru selama saya mengikuti CGP, tiap saya ada di kantor, kalau udah istirahat, Pak, mau diajar gua Pak, mau diajar gua Pak, dina hati teh, biasa bunga, diakui gitu teh, ku siswa teh, ku sababna, ku naon spesialisasi lain yang diajar ku bapak, resep pada aya permainan anak, senang aya bodorna, senang. Nah, kita itu harus menjadi guru panutan, bukan guru yang ditakutkan, seperti itu. Panutannya seperti apa? Kita harus kreatif menjadi guru. Panutannya seperti apa? Yang saya ambil di sini guru yang menyenangkan. Menyenangkan di sini saya dikuatkannya ke karakter mandirinya saja. Itu buat pertanyaan apa yang harus saya lakukan untuk menjadi seorang guru yang menyenangkan bagi murid. Di sini menjadi guru yang perhatian, komunikatif kepada murid, menjadi guru yang ramah, menjadi contoh yang teladan bagi murid. Dan ini harus kita terapkan, yaitu terdapat ke dalam asas Ki Hajar Dewantara, ing ngarso suntolodo, ing madya mangkarso, dan tuburi handayani. Itu kita harus jalankan, jangan hanya apa tuburi nabae, tapi kita itu harus jalankan. Dengan kita ramah kepada siswa, siswa juga tidak akan macam-macam kepada kita. Seperti itu, kita harus menjadi guru yang menyenangkan. Yang kedua, ambil pelajaran. Abi yang diajar kumahanya yang jadi guru menyenangkan teh. Abi ningali guru penjas, soalnya guru penjas itu selalu dinantikan oleh siswa. Kunaon seperti guru penjas bisa dinantikan oleh siswa. Ternyata dinantikan teh si siswa teh bosan di kelas teh, hayang diajar di luar. Nah, inisiatif saya pembelajaran di luar itu menjadi demonstrasi konseptual, yaitu mengajarkan P5 di luar dengan kearifan lokal, yaitu dengan pertanian, menanam jagung, menanam sayur-sayuran, tetapi membawa bibit dari rumah. Dan ternyata siswa itu senang mencari tanah, mencari air, terus madu-madu, seperti itu. Saya itu belajar dari guru penjas, oh ternyata diajarnya dosen di rumah gitu. Yang
Oke, jadi mimpi. Harapan urang teh ka harapan teh aya kumaha? Urang teh kudu aya harapan kudu kieu. Urang kudu gaduh harapanna. Contoh saya rencana urang harapan teh kudu bisa gitu bahwa siswa teh bisa berhasil. Yang itu jabarkan rencana C. Apa langkahna kumaha urang langkahna hayang mencapai visi teh? Urang kudu gaduh langkah-langkahna. Itulah. Dan yang terakhir yaitu atur eksekusi. Nah, geus aya langkahna, urang geus diskusi jeung guru Pejas, urang rencanakeun kumaha langkahna, urang eksekusi. Eta contohna tadi abdi ka guru Pejas mencari bahan-bahan, ternyata siswa mau belajar di luar, saya rencanakan dengan pembelajaran apa yang cocok. Contohnya saya pembelajaran IPAS dan P5. Saya telah mengambil P5 yaitu kearifan lokal, dan terakhir saya eksekusi yaitu dengan pembelajaran ke luar kelas seperti itu. Nah, sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada ibu guru, bapak guru, pengawas dan PP. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Semoga menjadi pembelajaran kedepannya yang lebih baik. Dan semoga kita selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Jajang, Pak Dede, sama ada berjamaah dengan Pak Jajang. Terima kasih kepada Pak Dede yang telah memaparkan tentang visi dan kekuatannya juga, dan tentang cita-cita yang akan dicapai di masa depan. Begitu luar biasa. Satu kata untuk Pak Dede dan guru-guru hebat dan ibu kepala sekolah, itu satu katanya itu sangat luar biasa dan istimewa. Karena diskusi kita kali ini sungguh sangat hidup dan aktif, di mana semua peserta diskusi atau audiens itu mengeksplor keinginan-keinginannya. Sebenarnya Bapak dan Ibu, itu Pak Dede baru mengeluarkan satu kalimat rumpangnya, tapi alhamdulillah meskipun hanya satu yang dikeluarkan dan ditanggapi oleh Bapak dan Ibu semua, ternyata bisa langsung merumuskan visi sekolah. Sangat luar biasa sekali. Tepuk tangan untuk kita semua. Kebanggaan tentunya bagi saya sebagai PT dan bagi Pak Dede sebagai CGP yang telah dihadiri oleh yang terhormat Bapak Pengawas. Terima kasih Bapak. Suatu kehormatan dan kebanggaan bagi kami dihadiri dan ikut berpartisipasi juga berkolaborasi di kegiatan kita kali ini. Dan juga untuk Ibu Kepala Sekolah, terima kasih juga karena sangat luar biasa juga sudah berkolaborasi. Sekarang saya ingin merefleksi kegiatan yang telah dilakukan oleh Pak Dede. Alhamdulillah Pak Dede itu memfasilitasi Bapak dan Ibu semua untuk diskusi itu sesuai dengan arahan atau alur yang seharusnya. Sungguh sangat luar biasa. Kemudian saya lihat dari cara Pak Dede memfasilitasinya, Pak Ibunya sudah kayak fasilitator atau instruktur ya. Sudah sangat luar biasa. Mudah-mudahan Pak Dede jangan hanya bisa menjadi guru saja ya, jadilah pemimpin pembelajaran ke depannya ya. Kemudian raihlah impian Pak Dede juga berdasarkan visi yang ada di mindset Pak Dede. Mudah-mudahan dengan nanti di CGP Pak Dede lulus dan ilmu-ilmunya nanti akan diimplementasikan atau diaplikasikan ke siswa-siswanya dan sekolah, sehingga nanti sekolahnya juga akan menjadi lebih baik dari sekarang dan sangat baik dari sekarang. Dan semoga nanti setelah melihat Pak Dede dengan prakarsa perubahannya itu berdampak positif bagi sekolah, ada calon-calon Pak Dede dari sini yang tergerak
karena misalnya Pak Dede juga memberikan dampak positif. Resep ningali Pak Dede gitu, atau misalnya metodenya pembelajarannya itu menjadi lebih banyak lagi, lebih variatif lagi. Saya juga mengikutan. Itu memang diharapkan dari kami semua untuk mengikuti CGP di angkatan berikutnya, yang insya Allah katanya masih ada lagi untuk di tahun 2024 itu CGP angkatan 12. Jadi saya mengharapkan nanti Bapak dan Ibu yang belum ikutan CGP silakan untuk mendaftarkan diri. Terkait yang mempunyai pemikiran CGP susah. Kalau semuanya dijalani dengan ikhlas dan dengan keinginan yang kuat, insya Allah sesusah apapun atau sesulit apapun itu bisa dihadapi. Ya Pak Dede ya, meskipun memang untuk sampai di titik ini itu memang perjuangannya sangat luar biasa, dari mulai pengisian biodata, pengisian esai, kemudian wawancara, kemudian simulasi mengajar. Itu kalau dijalani dengan mindset kita itu kita bisa ya pasti bisa. Karena kita memang latar belakang kita kan memang untuk di seleksi CGP itu tidak jauh dari pekerjaan kita, tugas utama kita sebagai guru. Ya. Dan saya harapkan tadi untuk visi yang telah disepakati memang dari satu kalimat rumpang, baru satu kalimat rumpang itu kalimat rumpang yang telah ditanggapi dan telah dibahas dan disimpulkan memang selaras dengan visi sekolah. Kemudian diskusinya juga berlanjut ke ada penambahan visi sekolah atau elemen-elemennya ditambah. Nah, Bapak dan Ibu juga yang terhormat kepala sekolah, nanti kalau ini salah satu gambaran untuk merumuskan visi sekolah ini seperti ini dengan menggunakan kalimat rumpang dan juga tadi prakarsa perubahannya menggunakan kanvas baja. Saya doakan mudah-mudahan nanti dengan adanya perubahan yang akan dicapai, indeks kepercayaan masyarakat terhadap SDN Cibulu 1 itu menjadi bertambah, dan nanti brand image untuk SDN 1 Cibulu itu menjadi lebih baik lagi, sehingga tidak menutup kemungkinan untuk orang tua menitipkan anaknya untuk dididik di sekolah ini, karena memang mereka melihat outputnya atau mutu lulusan dan karakter yang telah dicetak di SDN ini itu kelihatan ada. Meskipun kalau misalnya kalau di sekolah itu kan baru pengarahan, baru pilihan, tapi nanti setelah keluar dari sini itu mereka karakter yang sesuai dengan visi itu akan terbentuk dan akan diaplikasikan di kehidupan mereka masing-masing. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu semua untuk mengabdi dan mengimplementasikan visinya ini di kelas masing-masing supaya visi ini bisa tercapai dengan baik. Mungkin hanya itu dari saya, dari saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat khususnya untuk Pak Dede, ya Pak Dede. Kemudian mohon maaf sekali lagi untuk kata-kata saya kalau misalnya ada salah-salah kata, dan saya lagi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kegiatan ini mohon untuk Pak Iwan dipimpin untuk doa penutupan. Untuk yang kami pribadi, kita buat dengan doa saja, dengan doa satu jabat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin.
Udah kesel